Apa kabar Ibu Bapak dan saudara-saudara serta anak-anak yang mengikuti kebaktian rumah tangga di rumah masing-masing secara virtual agar kita bersama-sama tetap mencegah penyebaran COVID-19 melalui ibadah-ibadah online seperti ini. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kita hayati dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 12 ayat 9 sampai 21. Teks ini sebenarnya atau perikop ini tidaklah terlalu panjang. Tetapi kalau kita simak, muatannya padat sekali. Nasihat-nasihatnya panjang dan penuh makna. Tapi nasihat-nasihat Paulus ini sangat praktis untuk diterapkan di jemaat Roma. Begitu juga dengan kehidupan kita di zaman sekarang ini. Dan karena itu meskipun perikop punya nilai-nilai yang sangat padat, yang sangat banyak, tetapi saya melihat ada payung bersama dari nasihat-nasihat itu, yaitu payung bersamanya adalah kasih dan pelayanan, mengasihi dan melayani. Pernahkah ibu, bapak, dan saudara-saudara serta anak-anak mengamati uang logam, koin? Pernahkah kita bertanya dari dua sisi mata uang ini, manakah yang resmi, manakah yang utama, manakah yang penting? Sisi yang ada angkanya atau sisi yang ada gambarnya? Kalau kita menganggap bahwa ada yang lebih penting, ada yang lebih formal, maka pernahkah ibu bapak ketika membayar lalu posisi itulah yang ditempatkan di paling atas? Nggak pernah kan? Karena kedua sisi dalam mata uang ini penting. Sama-sama penting, baik yang angka maupun yang gambar. Sama seperti itulah kasih dan pelayanan, dua sisi yang sama-sama penting untuk dijalani kita sebagai orang-orang percaya. Dan karena itu, perikop kita saat ini menjelaskan tentang dua sisi yang penting itu. Mengasihi dan melayani adalah bagian dari kehidupan orang-orang percaya. Mengapa? Karena keduanya mempunyai persamaan. Persamaannya adalah kedua-duanya sama-sama mengutamakan keberadaan orang lain, pihak lain, hal-hal yang lain di luar dirinya. Ukurannya juga jelas, suatu tindakan yang dapat dirasakan di luar dari diri kita. Saya berasumsi tidak ada persoalan kalau kita mengasihi diri sendiri dan melayani diri sendiri. Kalau itu tidak ada masalah, sekarang pikirkanlah kasih dan pelayananmu bagi orang lain. Karena itu ada hal-hal penting yang perlu kita simak dari kasih dan pelayanan dalam perikop ini. Yang pertama adalah kasih yang tidak berpura-pura, tidak pencitraan. Agar dilihat orang, maka melakukan pencitraan yang baik-baik saja. Kasih tidak berpura-pura. Kasih itu perlu ikhlas, tidak mengharapkan kembalian. Kasih yang tidak menjebak untuk melakukan yang jahat, tetapi melakukan yang baik. Kasih yang dipakai untuk menghormati seorang terhadap yang lain. Kasih yang menopang harapan-harapan kita tentang kehidupan yang lebih baik di masa depan. Kasih yang bersabar meskipun dalam kesesakan. Yang kedua, melayani. Maka layanilah dalam pekerjaanmu dan dikerjakan dengan rajin. Melayani dengan semangat seperti untuk Tuhan, meski yang kita jumpai adalah manusia. Melayani dalam rangka membantu orang lain mencukupkan kebutuhan mereka. Melayani dengan kemurahan hati, seperti hal itu adalah tanggung jawab kita semua. Dari kedua hal inilah kita perlu menyikapi setiap hari yang kita jalani, kapanpun dan dimanapun dan bagi siapapun. Kasih dan pelayanan perlu kita lakukan. Namun dari dua sisi kehidupan sebagai orang-orang percaya, kasih dan pelayanan itu, keduanya tetap ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Kasih adalah nilai moral seseorang. Pelayanan adalah pekerjaan, aktivitas tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu sebagai orang-orang Kristen dan ditempatkan dimanapun, maka milikilah jati diri, karakter sebagai orang Kristen yang memiliki kasih ini. Dan
melakukan pekerjaan sehari-hari dengan menyatakan pelayanan bagi orang lain. Dengan begitu, maka kita akan menciptakan kehidupan yang lebih baik dan komunitas yang lebih indah. Karena itu, pakailah tips dari Rasul Paulus ini untuk menjalani aktivitas kehidupan kita masing-masing. Semoga dengan demikian, kehidupan kita akan menjadi indah setiap harinya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.